Nah, pendengar, pernah kepikiran nggak sih kalau otak kita ini organ paling rumit loh di alam semesta, itu ternyata 80% isinya air. Iya, bener banget. Atau nih, fakta menarik dari sumber kita hari ini. Kebanyakan orang, kayaknya ya, baru peduli soal kesehatan otak tuh justru pas masalahnya udah muncul. Agak gimana gitu ya? Betul sekali, seringnya kita fokus ke jantung, paru-paru, tapi pusat komando ini malah suka terabaikan. Padahal ya itu tadi, merawat otak secara proaktif itu kunci banget buat kualitas hidup jangka panjang kita. Oke deh, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal coba gali lebih dalam nih. Wawasan dari sumber Anda, ini kutipan dari buku Making a Good Brain Great. Kita mau fokus ke strategi dari buku ini tentang gimana caranya menjaga otak kita tetap muda gitu ya, dan mencegah masalah-masalah penuaan otak. Tepat. Jadi tujuan kita hari ini gimana caranya menyajikan strategi yang praktis, yang ada buktinya juga dari buku ini, bukan cuma daftar do and don'ts gitu ya, tapi lebih ke wawasan yang bisa langsung Anda, para pendengar, terapkan. Oke. Buat apa? Ya buat memelihara otak yang sehat, yang tetap oke seiring bertambahnya usia. Buku ini sendiri sumbernya dari riset dan pengalaman klinis penulisnya, termasuk pakai pemindahan otak SPEC. Jadi bisa lihat kondisi otak langsung. Wah, menarik tuh pakai spek segala. Oke, mari kita mulai deh dari fondasi pertama ya, melindungi perangkat keras otak kita. Sip, hardware-nya dulu. Sumber ini bilang penting banget melindungi otak dari benturan fisik, sekecil apapun. Ini maksudnya bukan cuma cedera kepala yang parah banget gitu ya, kayak kecelakaan hebat. Nah, justru itu poin pentingnya. Buku ini negesin banget, cedera kepala ringan, bahkan yang nggak bikin pingsan, itu bisa berdampak signifikan loh. Oh ya? Iya, gejala gegar otak atau concussion itu bisa munculnya belakangan. Misalnya jadi gampang marah, atau sulit fokus, sakit kepala kok nggak hilang-hilang, bahkan ada perubahan kepribadian. Yang lebih bikin khawatir lagi nih, risiko kena gegar otak kedua itu katanya bisa meningkat 4 kali lipat setelah gegar otak yang pertama. Wah, ngeri juga ya. Penyebabnya pun bisa hal sehari-hari banget dong ya. Kayak kecelakaan di jalan, jatuh di rumah. Betul, Yang tadi disebut lebih fatal dari kebakaran rumah itu. betul. Sampai olahraga juga bisa. Bener banget. Di buku ini dikasih contoh spesifik. Misalnya resiko dari nyundul bola terus-menerus di sepak bola, apalagi buat atlet muda. Ada studi yang nunjukin pemain dewasa bisa ngalamin gangguan perhatian, konsentrasi, memori. Wow. Ada juga cerita pribadi penulisnya soal menantunya yang kecelakaan pas main four-wheeling gitu. Hasil scan otaknya kelihatan ada penyok atau cekungan di korteks prefrontal. Itu bagian otak penting banget buat perencanaan, ambil keputusan. Aduh, itu benar-benar bikin melek mata sih. Jadi intinya, ya pencegahan ya, jangan sampai kejadian. Tepat sekali, itu kuncinya. Saran praktisnya ya jelas, pilih kendaraan yang aman, selalu pakai helm kalau aktivitas beresiko, naik motor, sepedaan. Oke. Terus ya mungkin pikir ulang deh soal olahraga yang kontak fisiknya tinggi banget atau aktivitas ekstrim lainnya. Intinya, lindungi aset paling berharga kita ini. Oke. Selain benturan fisik, melindungi hardware otak juga berarti harus hindarin racun atau toksin ya. Ini kayaknya cakupannya luas banget nih. Mulai dari obat, zat adiktif, sampai lingkungan. Betul. Uas memang. Berdasarkan studi SPEC yang dipakai penulis, buku ini mengidentifikasi beberapa hal yang berpotensi meracuni otak kita. Misalnya nih, beberapa jenis obat penenang kayak golongan benzodiazepin, Contohnya apa tuh? kayak Valium, Xanax gitu. Itu katanya terlihat bisa menurunkan aktivitas otak. Bahkan beberapa pereda nyeri yang kuat kayak Oxycontin disebut punya efek serupa kalau dipakai jangka panjang. Ini bukan berarti obat itu jahat semua gitu ya. Tapi mungkin perlu dipertimbangkan lagi, cari alternatif kalau memang memungkinkan. Terutama buat nyeri kronis mungkin ya. Kayak akupunktur atau hipnosis yang disebut di buku. Persis. Tentu harus diskusi sama dokter ya, nggak bisa sembarangan. Nah, terus zat adiktif. Ini jelas banget. Alkohol, narkoba, jenis apapun. Buku ini tegas banget dan didukung banyak studi scan otak sama studi ilmiah. Iya. Bahkan sampai pakai gambar scan perbandingan otak sehat versus otak pengguna narkoba. Katanya sih efektif banget buat edukasi. Wah, kebayang sih. Nikotin sama kafein berlebihan juga masuk daftar hati-hati nih. Katanya dua-duanya bisa menyempitkan aliran darah ke otak ya.
Padahal kan sekarang kedai kopi, minuman energi ada di mana-mana. Nah, itu dia masalahnya. Aliran darah itu kan krusial banget buat suplai oksigen sama nutrisi ke otak. Jadi sumber ini nyaranin prinsip sesedikit mungkin aja lah buat kafein. Oke. Perlu diingat juga, kafein itu sering ngumpet loh di suplemen diet atau minuman soda, jadi mesti lebih aware. Terus gimana soal toksin dari lingkungan? Nah, ini juga penting. Buku ini nyorot soal asap cat sama pelarut, makanya penting banget ventilasi yang bagus kalau kita lagi ngecat atau kerja pakai bahan kimia. Bener juga. Sama atau pengawet vaksin. Disebut sebagai neurotoksin potensial. Ada studi yang disebut ya? Iya, ada kutipan studi yang ngaitin paparan merkuri berulang sama resiko Alzheimer. Tapi ini disajikan sebagai klaim dalam sumber ya, perlu digarisbawahi. Sikap penulisnya sih konsisten. Less is more. Kalau nggak perlu-perlu amat, ya jangan ambil risiko. Prinsip less is more ini berlaku juga buat pemanis buatan gitu. Iya, kurang lebih sama. Sumber ini nyebutin ada laporan dari pasien yang ngerasa kondisi badannya lebih baik, sakit kepala hilang, memori membaik, setelah berhenti konsumsi pemanis buatan. Mungkin reaksinya beda-beda ya tiap orang, tergantung genetik juga, tapi sarannya tetap sama, kurangi aja kalau nggak perlu. Baiklah. Oke, setelah kita bersihin dan lindungi rumah otak kita nih, langkah berikutnya yang logis ya, pasti ngasih bahan bakar terbaik dong ya. Pilar kedua, nutrisi otak. Betul, ngasih makan otaknya. Dimulai dari yang paling dasar nih, air. Tadi disebut 80% air ya otak kita. Iya, fundamental banget itu. Dehidrasi ringan aja, itu udah bisa naikin hormon stres yang rusak otak. Target dari buku ini sekitar 2,5 liter air putih sehari. Wow, lumayan banyak ya. Iya. Dan ingat, minuman berkafein itu malah bisa bikin dehidrasi, jadi nggak bisa dihitung sebagai pengganti air putih. Oke, dicatat. Terus soal bahan bakar nih, otak ini unik ya, cuma bisa pakai glukosa katanya. Betul, itu satu-satunya bahan bakarnya. Makanya aliran darah yang lancar buat nganterin glukosa sama oksigen itu vital banget. Nah ini nyambung juga ke jenis lemak yang kita makan. Gimana tuh hubungannya? Prinsipnya simple aja, hindari lemak jenuh sama lemak trans. Lemak jenis ini kaku, bisa nyumbat arteri. Seringnya ada di makanan olahan, daging merah berlemak, mentega. Buku ini nyebutnya Frankenfats, lemak jahat gitulah. Frankenfats, terus lemak baiknya apa dong? Pilih lemak tak jenuh. Ini lebih fleksibel. Contohnya kayak di alpukat, kacang-kacangan, minyak zaitun. Dan yang ditekankan banget sama buku ini adalah omega 3, terutama DHA dan EPA. Omega 3 ya? Sering denger tuh. Iya, ini komponen vital buat bangun membran sel otak. Penting banget buat mood, memori, fungsi kognitif. Sumber terbaiknya ya ikan berlemak kayak salmon, sarden, tuna, atau dari biji rami, flaxseed, kenari. Intinya sih apa yang baik buat jantung, biasanya baik juga buat otak. Oke. Selain lemak baik, ada antioksidan juga ya? Si pelindung dari kerusakan? Antioksidan ini tugasnya ngelawan radikal bebas yang bisa ngerusak sel otak. Sumbernya nyebut blueberry itu sebagai brainberry, kayak bintangnya gitu. Oh ya, blueberry ya? Iya, tapi intinya sih makan beragam buah dan sayuran berwarna-warni tiap hari. Istilahnya makan pelangi, biar dapat spektrum antioksidan yang luas. Bayam, brokoli, buah beri lain, semuanya bagus. Sip. Ada lagi prinsip nutrisi penting lainnya? Ada. Batasi kalori. Ternyata kelebihan berat badan itu terkait sama banyak masalah kesehatan, termasuk fungsi otak loh. Dan yang nggak kalah penting, keseimbangan makronutrien di setiap kali makan. Maksudnya perlu ada protein, lemak baik, sama karbohidrat kompleks. Kenapa harus seimbang gitu? Protein, lemak baik, karbohidrat kompleks. Protein itu kan bahan baku sel saraf, terus bantu stabilin gula darah juga, jadi bisa mencegah kabut otak atau brain fog. Pilih sumber protein yang tanpa lemak ya, terus karbohidrat kompleks, Kayak apa tuh contohnya? sayuran, buah utuh, biji-bijian utuh kayak oat yang masaknya lama, roti gandum utuh, ini ngasih energi yang stabil. Beda banget sama gula sederhana atau karbohidrat olahan yang bikin gula darah naik turun drastis. Buku ini muji pola makan kayak Mediterania atau yang mirip-mirip lah The Zone, South Beach karena menekankan keseimbangan ini. Ada tips praktis nggak soal makan ini? Biar gampang diterapin gitu. Ada. Misalnya nih, bikin daftar belanja mingguan yang isinya makanan-makanan padat nutrisi tadi. Salmon, kenari, blueberry, bayam, brokoli.
Rencanain juga cemilan sehat yang seimbang, misalnya buah sama segenggam kacang. Intinya, gimana caranya biar pilihan sehat itu jadi lebih gampang dijangkau, lebih otomatis. Oke, masuk akal. Otak udah dilindungi, udah dikasih nutrisi. Nah, pilar ketiga nih, latih otak dan tubuh. Ini soal prinsip gunakan atau hilangkan itu ya, use it or lose it. Persis, koneksi di otak kita itu kalau jarang dipakai ya bakal melemah, bahkan bisa hilang. Kuncinya adalah pembelajaran baru seumur hidup. Pembelajaran baru ya? Iya, bukan cuma ngelakuin hal rutin yang udah kita kuasai, meskipun itu kompleks, tapi benar-benar nantang otak dengan hal baru. Ini ngerangsang neuroplastisitas, kemampuan otak buat berubah, ngebentuk koneksi baru. Studi pada hewan aja nunjukin, lingkungan yang kaya stimulasi bisa ningkatin kemampuan kognitif bahkan di usia tua sekalipun. Jadi, belajar hal baru itu secara harfiah bisa ngebentuk ulang otak kita ya? Bener banget. Prosesnya itu ngelibatin penguatan koneksi antar neuron, namanya long-term potentiation atau LTP. Bayangin aja kayak bikin jalan setapak jadi jalan tol. Makin sering dipakai, makin efisien. Oke. Belajar hal baru juga bikin ujung saraf atau sinaps jadi lebih besar dan kuat. Menariknya lagi, belajar di usia parubaya pun ada keuntungannya loh. Mungkin kita jadi lebih fokus, terus bisa ngaitin informasi baru sama pengalaman hidup kita. Wah, keren juga ya. Terus, contoh latihan mentalnya apa aja nih yang disaranin? Macam-macam sih, apapun yang baru dan menantang buat Anda. Bisa belajar bahasa baru, main alat musik, ikut kursus online, main teka-teki silang, sudoku, bahkan sesimpel ngerencanain rute perjalanan baru pakai peta, itu udah bisa ngelatih bagian otak yang beda. Intinya, keluar dari rutinitas lah. Sip. Nah, selain otak, tubuh juga perlu dilatih kan? Apa sih kaitan langsungnya olahraga fisik sama kesehatan otak? Erat banget kaitannya. Manfaat utamanya itu ningkatin aliran darah ke otak. Olahraga itu micu produksi nitric oxide. Itu zat yang bantu pembuluh darah rileks dan terbuka lebar. Jadinya suplai oksigen sama nutrisi ke otak jadi optimal. Oh gitu. Ini penting buat jaga koordinasi, kelincahan, dan yang pasti ngurangin risiko penyakit yang ngerusak otak kayak stroke, penyakit jantung, sama demensia. Sebaliknya, kalau kita malas gerak gimana tuh? Iya, aliran darahnya jadi nggak lancar. Risiko kena stroke kecil di bagian dalam otak yang ngaruh ke kecepatan berpikir sama gerakan jadi meningkat. Olahraga juga meningkatin antioksidan alami tubuh namanya glutathione. Itu ngelindungin sel otak dari kerusakan. Ada kabar baiknya nggak? Mesti olahraga berat. Nah, kabar baiknya nggak harus yang berat-berat banget kok. Bahkan olahraga ringan sampai sedang tapi dilakuin secara teratur itu udah terbukti ngurangin risiko gangguan kognitif sama demensia secara signifikan pada lansia. Bisa sampai 50% loh. Wah, lumayan banget ya. Ada rekomendasi jenis olahraga spesifik gitu? Buku ini nyebutin tenis meja sebagai contoh yang bagus. Soalnya gabungin aerobik, koordinasi mata tangan, sama strategi. Tapi sebenarnya intinya adalah konsistensi. Nah, itu dia yang susah biasanya. Iya, tantangan terbesarnya emang ngebentuk kebiasaan. Tipsnya sih, coba jadwalkan waktu dan tempat yang spesifik buat olahraga, lakuin terus-menerus sampai jadi otomatis, kayak sikat gigi aja gitu. Oh ya, buku ini juga nyinggung sedikit soal latihan koordinasi kayak brain gym, buat ngaktifin otak dengan cara yang beda. Oke, menarik. Lanjut ke pilar keempat nih. Ini juga seru. Mengelola dunia batin kita. Dimulai dari manajemen stres. Kenapa sih stres kronis itu bahaya banget buat otak? Gini, stres kronis itu bikin tubuh kita kebanjiran hormon kortisol. Nah, kadar kortisol yang tinggi terus-menerus dalam jangka panjang itu bisa bikin hipokampus, area otak yang penting banget buat memori, jadi menyusut. Menyusut. Serius? Iya, beneran. Ini terkait langsung sama masalah memori, ningkatin resiko Alzheimer, depresi, dan banyak masalah kesehatan lain. Parahnya lagi, sekadar ngebayangin stres aja itu udah bisa micu respon fisik ini loh. Waduh. Terus gimana dong cara ngatasinnya menurut sumber ini? Salah satu strategi kuncinya itu ngenalin dan ngelawan ANS. Itu singkatan dari Automatic Negative Thoughts. Semut. Maksudnya? Bukan semut beneran, tapi pikiran negatif otomatis yang sering muncul gitu aja tanpa diundang. Pikiran negatif ini ternyata ngelepasin kimia berbahaya di otak kita. Jadi, kita perlu latih pikiran positif. Kalau perlu, tulis aja pikiran negatif itu biar kekuatannya berkurang.
Selain itu, manfaatin juga kekuatan pikiran positif. Istilah kerennya efek placebo. Keyakinan dan harapan itu bisa ngaruh ke hasil loh. Percaya kita bisa sembuh aja bisa ngestimulasi endorfin alami tubuh. Tidur juga masuk manajemen stres ya ternyata. Penting banget. Kurang tidur, kalau kurang dari 6,5 atau 7 jam semalam, itu nurunin fungsi kognitif, kemampuan kita ngatasin stres, dan terkait juga sama masalah metabolisme kayak resistensi insulin. Target idealnya sih 7,5 sampai 8 jam. Oke. Buku ini ngasih banyak tips buat tidur berkualitas, terus teknik relaksasi kayak meditasi atau self-hypnosis, atau biofeedback, itu belajar ngontrol respons fisik stres kita, itu juga sangat dianjurkan. Terus ada pembahasan soal suplemen nih. Ini kan topik yang sering jadi perdebatan ya. Gimana pandangan buku ini? Iya, benar. Sering jadi perdebatan. Buku ini ngebahas beberapa suplemen yang berpotensi, ya, garis bawahi, berpotensi mendukung fungsi otak dan memperlambat penuaan. Ini berdasarkan riset yang ada pas buku ini ditulis. Contohnya apa aja? Contohnya multivitamin dasar, karena diet kita seringkali kurang lengkap. Terus vitamin B, ini penting buat saraf, mood, ngontrol homocysteine, antioksidan kayak vitamin E, C, alpha lipoic acid, omega 3 jelas tadi udah disebut. Ada juga ginkgo biloba buat sirkulasi dan memori, asetil L-karnitin buat fokus dan energi sel, fosfatidilserin buat membran sel, sama CoQ10 buat energi sel. Banyak juga ya. Tapi pasti ada catatannya kan? Nggak bisa asal minum. Sangat penting ini catatannya. Buku ini nekenin banget kurangnya standarisasi suplemen di pasaran. Terus potensi efek samping dan interaksi sama obat lain. Contohnya, St. John's wort itu bisa ganggu kerja pil KB loh. Wah, Makanya penting banget milih merek yang terpercaya. Dan yang paling penting, wajib konsultasi dulu sama dokter atau profesional kesehatan sebelum minum suplemen apapun. Jangan cuma percaya kata penjual atau iklan. oke, dicatat. Poin terakhir di pilar ini agak unik nih. Hubungan sehat dan seksualitas. Apa hubungannya sama otak? Nah, sumber ini ngaitin hubungan yang positif dan keintiman fisik yang teratur, tapi dalam konteks hubungan yang berkomitmen ya, bukan seks bebas, itu sama berbagai manfaat kesehatan. Sistem imun katanya bisa lebih kuat, mood lebih bagus, tidur lebih nyenyak. Bahkan disebut bisa nurunin risiko penyakit jantung dan beberapa jenis kanker. Hormon kayak oksitosin, hormon bonding itu, sama testosteron yang ngaruh ke mood, energi, memori, tapi perlu seimbang kadarnya, itu berperan di sini. Oke. Menarik banget. Pilar terakhir nih, manajemen kesehatan proaktif. Ini artinya kita harus aktif ngatasin kondisi kesehatan lain yang bisa ngaruh ke otak gitu ya. Tepat sekali. Buku ini secara spesifik ngaitin beberapa kondisi kesehatan sama percepatan penuaan otak atau naiknya risiko demensia. Yang utama itu penyakit kardiovaskuler. Masalah jantung dan pembuluh darah ya? Iya, aterosklerosis, penyakit arteri koroner, gagal jantung, aritmia, kolesterol tinggi, hipertensi. Pencegahannya ya jelas, gaya hidup sehat, diet, olahraga, sama penting juga cek riwayat keluarga. Ada kondisi lain yang perlu diwaspadai juga? Ada. Riwayat depresi itu disebut ningkatin risiko demensia secara signifikan. Jadi pengobatan depresi itu penting banget. Bukan cuma buat mood, tapi juga buat otak jangka panjang. Diabetes juga sama, risiko demensianya naik. Wah, Lagi-lagi olahraga teratur sama diet seimbang rendah gula jadi kunci pencegahan dan kontrolnya. Kondisi kayak epilepsi atau kejang juga perlu dikelola dengan baik karena bisa ngerusak jaringan otak. Intinya, jangan malas lakuin pemeriksaan kesehatan rutin, apalagi kalau udah di atas usia 40 atau 50 buat deteksi dini. baik. Rasanya udah lengkap banget ya kita kupas kelima pilar dari buku Making a Good Brain Great ini buat menjaga otak tetap muda. Mulai dari melindungi hardware dari benturan dan racun, Betul. memberinya nutrisi terbaik, melatih otak dan tubuh secara konsisten, mengelola stres dan dunia batin kita, Jangan lupa dunia batin. dan terakhir, proaktif menjaga kesehatan secara menyeluruh. Pesan utamanya buat Anda semua, para pendengar adalah bahwa banyak loh aspek penuaan otak itu yang sebenarnya bisa dicegah atau paling nggak diperlambat. Langkah-langkah yang kita diskusikan tadi kelihatannya kecil mungkin ya, tapi kalau diterapin secara konsisten, itu bisa bikin perbedaan besar banget dalam jangka panjang. Nggak ada kata terlalu dini atau terlambat lah buat mulai investasi ke kesehatan otak kita. Ingat, otak kita ini punya kemampuan luar biasa buat berubah dan beradaptasi, berapapun usia Anda sekarang. Nah, benar banget. Sebagai penutup nih, mari kita bawa pulang satu pemikiran ya. Buku ini kan ngasih kita banyak banget strategi nih. Sekarang, coba deh Anda renungkan sejenak.
Mengingat betapa eratnya kaitan otak sama tubuh kita, ada nggak ya area dalam gaya hidup Anda sekarang yang mungkin tanpa sadar malah mempercepat penuaan otak Anda? Pertanyaan bagus tuh. Atau pertanyaan lainnya, kalau misalnya Anda bisa menerapkan satu aja kebiasaan baru mulai minggu ini buat meremajakan otak berdasarkan diskusi kita tadi, kira-kira kebiasaan mana ya yang bakal ngasih dampak paling besar buat Anda pribadi? Nah, itu pertanyaan buat direnungkan.